kasih sayang. Jadi dia merasakan kondisi sampai dia harus baca teks, sampai dia harus tahu politik. Itu perasaan aja seperti saya. Tapi setelah saya mendukung Prabowo Sandi, saya juga belajar, saya lihat juga ternyata saya tipu ya Pak. Udah kita lagi. Jadi ternyata Prabowo itu masih terikat dalam oligarki. Nah, saya lihat umum juga masih terlibat dalam oligarki. Nah, di sini saya berharap emak-emak itu ayo dong pada belajar semua. Karena kan saya selama ini fanatik buta gitu. Pokoknya kalau udah alat pun alat yuk. Kalau gironya mama, bapak-bapak kalah. Jamin sama saya. Ya karena memang saya merasakan saya sampai nginep 3 hari Pak di masjid Cut Mutia ya 3 hari, dan saya merasakan saya di kena gas air mata, aku pingsan Pak, sampai pingsan dipotong sama anak mahasiswa. Sampai anak saya bilang begini, mama udah jadi ikut demo mama kalau demo 2 minggu mama nggak bangun dan nggak ada yang jamin mama tuh masuk rumah sakit, nggak, pokoknya mama berjuang buat anak cucu mama gitu ya, buat anak cucu ya. Mungkin sekarang tidak dinikmati, tidak kelihatan, tapi mudah-mudahan Allah mendengar segala doa dan harapan kita. Saya begitu sama anak saya. Kebetulan anak saya kan sudah besar Pak. Dia suka kesel, mama ngapain sih posting-posting begini? Kuat ya Pak. Pernah saya ikut demo, anak saya punya tekanan darah ya, saya sampai drop. Tapi tak kapok, pengen lagi. Itu sebenarnya kalau saya berharap mak-mak ini perlu dipukulkan Pak, karena saya termasuk mak-mak yang hanya militan, tapi saya tidak memahami secara konsep, secara teks ya. Jadi saya akhirnya baca buku nih Pak, buku ini Pak, habis nih seminggu saya baca. Ternyata selama ini saya dibohongin. Jadi kita mau, saya kalah nih, jujur Mak, kita saja lupa. Siapa mau kita kalah nih, karena mereka tuh sudah seperti rantai ya, sampai mengkait. Jadi ya, saya pribadi bawa pertolongan itu dari Allah aja. Karena mereka tuh sangat kuat, mereka orang-orang serakah, mereka orang yang jahat dan zalim. Kalau saya bahasanya gini Pak, ini penguasa kita ini hari ini ngomong tempe, untuk jadi oncom, ya. Malam itu dia jadi bakwan. Berubah ngomongnya, jadi tidak bisa dipegang ucapannya. Seperti itu Pak. Jangan tanya nih Pak, kalau mama, saya kalau di mana-mana tuh ngomong dulu, saking kesel ya. Jadi Bapak pendukung Jokowi ya? Enggak Bu, saya pendukung Prabowo. Karena saya suka kesel ya Pak. Kondisi ini tuh nggak berubah. Karena jujur, saya merasakan, saya dari bekerja di kantor, saya punya rumah terapinya jadi sepi. Orang daripada terapi pasti kan lebih mikirin buat makan ya Pak ya. Yang paling keren nggak tahu ya, kalau saya terasa. Jadi, alhamdulillahnya anak-anak saya bekerja. Pengalaman anak saya baru pulang dari Korea, dia bilang gini, "Mah, itu yang namanya karantina cuma buang-buang duit Mah." Kata dia, buang-buang duit, kenapa? Kata dia gitu. Mama tahu nggak? Dari kita turun itu sudah diminta 250.000. Ya, dan kalau orang TKI yang paling kesian Mah, ini bukan kita ya, anak saya sendiri itu diminta 2,5 juta. Ya, karena anak saya KTP DKI, ya tapi dia kan pengen buru-buru pulang, dia ngasih 2 juta keluar Pak. Kan harus 14 hari kan, 14 hari. Saya sih, kalau saya mau teriak atau saya mau marah, saya pengen datang jumroh ke istana. Ya Mama, saya datang jumroh ke istana ya. Maaf, rasanya tuh kalau ngomong, ya kalau Mama sama lah semua saya rasa jengkel ya, kesel. Kita mau marah juga, kita masih punya akal dan pikiran bahwa itu takut melanggar. Kalau sampai kita dikena kasus juga kan kasihan anak-anak kita. Saya sudah mengalami zamannya Prabowo, teman-teman saya ditangkap Pak. Banyak kan sudah pada ditangkap ya. Kalau saya kan orangnya show up, jadi saya jarang mau terlalu terlihat gitu. Tapi kalau Bu Nenek tahu perjuangan saya, jadi ya memang saya ada grup Pak, grup khusus emak-emak yang militan. Kadang waktu di Masjid Lutfi ada yang ngasih panci juga ya. Itu nyumbang panci, kerupuk. Itulah mama hebat. Gak ada kalah Kak kalau mama. Ya saya sih hanya berharap sekarang ini Allah tuh menjaga doa-doa kita Kak. Karena saya yakin mama di sini saya akan terus berjuang. Ya kan Bunda ya? Semoga nanti perjuangan kita akan jadi pahala kemudian di yaumil kiamah. Amin.
sebagai apa? Sebagai pahala kita. Oh ini emak-emak yang berjuang nih. Mudah-mudahan kita nanti terkumpul di surganya Allah ya bunda-bunda ya. Amin. Nah, itu aja sih Pak. Karena kalau mau ngomong saya nanti panjang. Bagian kami pesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu bukan katanya ya. Itu adalah jeritan hati, jeritan perasaan dan bukan papelan ya kan. Nah, jadi dari tadi secara gamblang menceritakan bahwa ternyata selama ini kan seolah-olah kata oligarki itu kan hanya konsumsi elit saja, ternyata enggak juga. Nah, jadi berarti sekaligus mendidik ibu jadi pengawas politik juga. Jadi satu ya kan. Dan apa yang disampaikan itu adalah fakta-fakta persoalan-persoalan di lapangan yang dihadapi sehari-hari ya kan. Bagaimana sulitnya hidup di kondisi representasi. Nah, kita akan diskusikan Pak Ripto. Terima kasih atas kehadiran Pak Ripto. Ya. Selanjutnya ini ada Ibu Silvi. Beliau ini termasuk presidium anggota presidium ARM. Beliau ini adalah aktif gereja, ya, gereja. Jadi kalau kemarin ada tudingan ARM itu radikal, intoleran, bukan juga, ya kan? TV dan juga ada Niko Silalahi, ada Pendeta David, ya kan? Yang kalau sambil mengomong ARM untuk mengkritisi rejim ini, menyampaikan pikiran-pikiran bangsa. Saya silakan Silvi 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih waktunya, terima kasih undangannya. Pada kesempatan hari ini saya mengungkapkan tentang apa yang tertulis di sini, yaitu memang sebenarnya isi hati saya. Ya, saya bukan aktivis dan tidak pernah berpikir untuk menjadi aktivis, tetapi karena negara memanggil saya dengan situasi yang seperti ini, sehingga membuat hati saya ini terpacu melihat keadaan negara yang udah semakin semrawut dan amburadul. Kenapa saya katakan semrawut dan amburadul di rejim ini? Coba kalau Bapak Ibu ya, dan ini saya ingin membuka juga masyarakat, rakyat Indonesia, bahwa negara ini sudah dalam rekayasa. Indonesia ini sudah dalam rekayasa. Rekayasa apa? Bahwa kita ini sudah dikontrol oleh oligarki dan ini sudah sejak lama. Ya, mungkin dari rejim-rejim yang dulu kita tuh sudah dikontrol dan ini yang meneruskan dan untuk semakin menghancurkan negara kita. Ya, negara kita sudah tidak lagi kepada cita-cita bangsa, tidak lagi berpacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, ini sangat jauh sekali, bahkan banyak isu. Sebenarnya bukan banyak isu kalau kita menyadari ini dan kita memahami ini bahwa kita ini sudah digiring masuk ke KGB. Tahu kan KGB? Komunis gaya baru. Dan di mana dari oligarki ini menguasai dalam segala hal, ya, nggak hanya pendidikan, nggak hanya kesehatan seperti tadi yang sudah disinggung sama ibu-ibu dan bapak, nggak hanya dalam hal bisnis, semuanya kita sudah dikuasai, ya, perbankan juga, semuanya sudah dikuasai, ya, apalagi mandatory vaksin, ya, yang semua orang dipaksakan sampai ada yang cacat, sakit, meninggal, ya, mereka nggak peduli. Ketika kita minta berdialog untuk pertanggungan jawab, mereka tidak menanggapi dan seolah-olah cuek, ya, dengan bisnis PCR dan lain sebagainya dan juga yang tadi yang dari luar negeri atau segala macam, mereka mengalami proses karena apa? Uangnya dicatut sama pemerintahan dengan berbagai macam cara. Nah, itu juga saya melihat juga bagaimana pemerintah ini bukannya mendukung kecerdasan kehidupan bangsa, tetapi malah menghancurkan. Sekarang Bapak Ibu pasti punya putra ya, atau punya cucu ya. Cucu kalau putra atau cucu yang sekolah cuma 2 jam dan online,
apalagi yang ngurus yang apa sekarang orang tuanya sendiri, itu orang tua sangat stres loh, sangat stres, dan ini tidak efektif. Anak yang seharusnya bisa apa istilahnya bersilaturahmi, berhubungan satu dengan lain, bersosial, tapi mereka harus ditutup satu sama lain, udah nggak bisa ketemu. Sekarang malah yang ini yang mengerikan sekali, kita tuh dipaksa untuk berkawan dengan gadget. Jadi sosialisasi itu sudah sangat berkurang, dan teknologi ini sangat berbahaya karena ini radiasi dan bisa merusak kesehatan kita. Nah memang mereka itu tujuannya untuk menghancurkan insan manusia. Nah ini juga pengaruh dari oligarki yang mempengaruhi pemerintahan ini. Nah memang kita menyerukan kalau kita tetap ditindas, diintimidasi, dan kita tetap diam-diam saja, ya kita kelarlah hidup kita. Apalagi ini minta perpanjangan sampai 3 periode. Tua aja udah cukup. Kita udah cukup ya, udah kenyang deh. Ada malah muak kali ya. Mau minta 3 nggak ada bilang butang. 3 periode. What? Istilahnya kan ya, istilahnya. Nah, kalau saya rasa kalau kita istilahnya melihat kondisi bangsa ini sudah dalam ujung tanduk, apa ya, kita masih mau diam-diam saja? Tentu tidak kan? Pemerintah akan bergerak dan berjuang. Oh, dalam kondisi ini kawan, ya. Apalagi yang mengontrol itu asing. Kita sudah tidak menjadi tuan dan punya di negeri sendiri. Nah ini yang seharusnya rakyat itu berpikir. Sebenarnya kalau kita bersatu, dengan suatu apa pergerakan seperti sudah didukung oleh bangsa Muslim ya, kita mengadakan satu power untuk menolak keserakahan orang-orang yang di atas ya. Putih-putih mereka makin lebar, tetapi rakyat makin miskin dan makin sengsara, makin dibodohi. Apakah Bapak dan Ibu puas dengan kehidupan seperti ini? Tentu tidak kan. Nah, solusinya kita bersatu menolak ini. Karena kita ini berhak untuk hidup di dalam negara yang sungguh-sungguh merdeka. Kita berhak untuk merdeka. Nah, itu mungkin yang saya akan sampaikan ya. Karena kalau saya sampaikan, bisa sampai nanti malam ya. Karena apa yang ada pada diri ini. Solusinya rakyat bersatu, kembalikan negeri ini, bangsa ini kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu keluar dari oligarki. Saya bukan ekstrim, tapi ini solusinya. Kalau kita masih tetap dikuasai oligarki, paling keluar dari mulut buaya dan pindah ke mulut singa. Nah, mungkin itu saja yang saya akan sampaikan. Saya menghimbau seluruh masyarakat kita bersatu. Apalagi saya melihat sangat prihatin juga ya. Saya sebagai umat Nasrani, saya sedih melihat saudara saya yang Muslim dipecah-pecah. Saya yang Nasrani aja bisa mengamati bahwa ini kasus sama menterinya itu dipakai untuk menutup semua kasus yang ada di negeri ini. Supaya apa? Supaya kaum Muslim itu tidak fokus untuk ngurusin ini negara. Mereka dipecah buat ngamuk untuk memperjuangkan balik ke agama. Padahal agamanya juga nggak masalah. Menterinya itu cuma dipakai dan mereka bagian dari oligarki ini untuk memecah belah. Saya prihatin ya, saya sangat cukup prihatin. Jangan sampai, mari saudara-saudara yang kaum Muslim, tolong tetap bersatu. Kami pun menggandeng, kami pun siap mendukung. Perkara ajan, nah kita santai, mau ajan bunyi kayak apa, kita namanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, mereka berbeda-beda, ya kan? Saya cuma menghimbau, mari masyarakat umat Muslim tetaplah bersatu. Dan mendukung perjuangan kalian. Dan mendukung kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang. Hidup Pancasila! Hidup Pancasila! Ya, puji nama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi untuk Ibu Silvi. Ya, Presidium ARM, aktivis gereja, dan juga adalah anti oligarki. Memang
ini apa yang disampaikan itu bersatu itu adalah pengamalan sila ketiga Pancasila dan menyerukan agar supaya bersatu umat Islam tidak boleh, itu juga Pancasila juga, ya kan? Juga jangan mengganggu agamanya orang Islam, itu juga Pancasila juga, sila pertama. Jadi ini adalah satu apresiasi juga kepada yang sudah memberikan pencerahan, dan saya kira Intel jangan jadi lebih telur ya, bahwa negara ini milik semua, dan kami berkumpul ini adalah karena merasa tanggung jawab terhadap negeri ini dan bukan untuk merongrong apalagi merusak, apalagi mau bikin makan, nggak ada itu. Nah, selanjutnya Ibu Devi ya. Ibu Devi. Jadi Ibu Devi ini sering sekali mengkritik Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Abang Borunya. Jadi di RM itu ada 4 orang Batak. Satu, kita Pertahan, yang ponakannya mau Pertahan, almarhum. Yang kedua, Niko Silalahi, ya. Nggak ada itu Niko di sini, ya kan? Yang ketiga, Leni Siregar. Yang keempat, Ibu Devi Putakalo. Sini boleh, kita dikasih sini. Mau muslim pindah saja kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya terima kasih buat Bang Lampong, buat kita dikasih kesempatan untuk bicara di sini. Terus hari ini itu kita subjeknya itu emak-emak dan milenial revolusioner melawan kekerasan oligarki. Jadi mungkin saya sampaikan di sini adalah bahwa pergerakan emak-emak di Indonesia ini mungkin diawali waktu sebenarnya mungkin dari waktu pilkada mungkin sebenarnya sudah ada gerakan mengenai itu ya. Nah, terus dilanjutkan terus ke Pilpres 2019. Nah, setelah Pilpres 2019 itu kemungkinan pasti emak-emak ini banyak yang kecewa, ya, banyak yang kecewa. Terus pemerintahan yang sekarang ini, kalau menurut saya itu totally gagal. Saya tidak tahu apa dan di bidang mana yang mereka berhasil. Saya nggak tahu apa infrastrukturnya dia banyak yang mangkrak, hancur. Pendidikan anak-anak itu lebih ngaco lagi. Terus apa lagi? Perdagangan. Sekarang kita alami itu minyak goreng langka di pasaran, terus emak-emak nyari minyak goreng. Sekarang itu Menteri Perdagangannya bilang bahwa emak-emak nimbun minyak. Yang bener aja loh gitu. Di yang mau sebanyak kayak ibu-ibu emak-emak itu nimbun sebanyak apa sih? Gitu. Paling mereka bisa timbun 3, 4 apa sih? Plastik itu ya, nggak akan mungkin lebih gitu. Bagaimana bisa dia menuduh bahwa emak-emak itu timbul gitu. Jadi apa ya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini itu banyak sekali yang menurut saya itu blunder. Saya nggak tahu mereka itu sebenarnya kan itu kita sama aja nuduh kan ya. Jadi kita nggak bisa bilang itu nuduh. Jadi cuma kita bisa contoh deh. Pandemi udah 2 tahun lebih nggak selesai. Anak kita nggak sekolah, itu adalah pembodohan massal. Saya tuh capek ya, saya nggak ngerti ya kalau misalnya ibu tuh anak saya gede, tapi saya nggak ngerti kalau ibu-ibu yang anaknya masih kecil, yang harus ngajarin anak di rumah online. Udah gitu saya tahu banget itu anak-anak di rumah nggak pernah belajar, main aja, ujian contek-contekan, bercanda sama temennya. Kita itu mau jadi apa sih gitu loh. Sementara anak-anak itu kan masa depan kita semua, masa depan negara ini gitu. Bagaimana mereka mau jadi orang nantinya kalau sekolahnya aja kayak begitu, nggak jelas gitu. Dan ini sudah terjadi selama 2 tahun lebih. Kita habis waktu 2 tahun entah untuk apa. Jadi kalau menurut saya ibu-ibu ini, emak-emak ini ya, emak-emak milenial terutama, saya mohon emak-emak itu kita itu harus melek informasi, melek teknologi. Untuk apa? Untuk kepentingan masa depan
anak-anak kita, masa depan negara dan bangsa. Kalau sekarang kita lihat bahwa pemerintahan ini banyak sekali gagal dalam segala hal, itu kenapa kita harus bangkit melawan, jangan diam ditindas, karena mundur adalah pengkhianatan. Itu motornya pejuang-pejuang emak-emak ini, ya, makanya kita sampai turun ke jalan, kita bela-belain. Apa ya, kita itu panas kepanasan, hujan kehujanan, sakit, apa semua segala macam. Tapi, ya betul. Beradu fisik sama polisi itu saya ngalami berkali-kali bahwa aparat itu sangat represif terhadap emak-emak. Jadi sebenarnya kalau dengar tuh aparat. ya betul. Saya itu ngalamin banget berkali-kali, nggak perlu saya bilang saya beradu fisik sama aparat itu di mana. Tapi yang pasti setiap kali aksi itu kita selalu itu mengalami perlawanan dari aparat. Jadi saya berharap semoga ke depan ini pemerintahan yang gagal ini kita lawan, ya, boleh ngomong lagi, ya, Jokowi gagal, Jokowi mundur, ya, supaya supaya pemerintahan ini semua menjadi lebih baik, masa depan anak-anak kita lebih baik, masa depan negeri ini juga menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yesi Hutagalung. Ya. Mbak, kalau saya mau jadi pekerjaan, Mbak pegang lagi saya belum Baik. Jokowi gagal, Jokowi mundur. Baca WA. Terima kasih Bu Devi. Itu memberikan ilustrasi bahwa memang kegagalan ini kan bukan Jokowi saja, tetapi kita sudah tahu daftar kegagalan. Supaya mereka Kemarin teman saya, dosen Visipol sudah di Jombang, itu tentang daftar makanan proyek. Ya. Bandara Kulon Progo, ya kan? Kemudian Bandara Kertajati, kemudian sejumlah seruas jalan tol yang kalau dihitung itu sudah mencapai ratusan miliar. Kereta api cepat Jakarta Bandung, ya, dari 86 miliar bengkak menjadi 13,7 miliar. Nah, bukan triliun ya, 186 T membengkak menjadi 113,7 triliun. Ini kan sebetulnya kegagalan pemerintah yang menghancurkan keuangan negara, ya kan? Karena contoh seperti misalnya proyek kereta api cepat Jakarta Bandung itu kan tadinya swasta, ya kan, antara pemerintah Cina dengan Indonesia dalam B2B. Tapi kemudian mengkarat, diambil alih oleh negara dengan duit APBN. Ya, ini kan jelas. Nah, sekarang apa yang dipaparkan tadi, itulah kegagalan baik sektor pendidikan, kesehatan, dan bahkan mak-mak ini pernah mendemo. Terakhir itu mendemo sebelumnya masih terakhir ke kantornya Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, itu kan mendemo untuk dialog. Bayangin aja tuh, seorang jenderal bintang 4, Menko pula, ya kan, diajak dialog sama mama ketakutan. Sehingga di luar saya ngeliat sendiri, Luhut, keluar loh. Tapi Pak Luhutnya malah tidak nongol-nongol. Dan ini saya kira bagaimana rentan, rapuhnya birokrasi pemerintahan yang tidak punya integritas. Mereka kan mestinya ketika Mama datang, dia buka pintu, dialog. Apa susahnya kan gitu ya? Mama cuma tanya, Pak Luhut, Anda kan sebagai Menko, ya kan, ketua PKM. Mestinya menjelaskan, ini malah tutup pintu bahkan pintu rapat-rapat. Nah, Bapak-Bapak sekalian, sore ini kalau hujan berapa saat?
Alhamdulillah. Kalau sekarang mungkin bangga ya. Enggak. Dulu. Nah, dulu. Sekarang enggak. Alhamdulillah. Sebelumnya barangkali ini kita minta Pak Ripto. Masih ada 45 menit. Ya, masih ada 45 menit. Pak Ripto, kita minta pandangan-pandangan dulu sebelum saya membuka sesi dialog dengan forum kita pada sore. Pak Ripto, silakan. Orang tua kita. Ya, silakan Pak. Tinggalin dulu. Ya biarin dulu dia selesaikan biasanya kan saya nanti bisa bilang. Nanti saya bisa bilang. Mama di Rusia. Ya. Mama yang di Rusia Bentar dia kesana. itu sudah puluhan kali melakukan demo memprotes pada Putin gara-gara protes anak-anaknya menjadi terganggu dikirim ke Ukraina lantas sudah ditarik. Tahu nggak berapa yang sudah ditahan? Ratusan mama. Mungkin sekarang dibuat mama itu, tapi tetap terus demo dan ini menunjukkan bahwa mama itu bukan saja di Indonesia, ternyata di Rusia pun begitu. Karena apa? Kepeduliannya kepada anak-anaknya yang sekarang jadi prajurit yang dikirim ke Ukraina dan mengalami nasib yang menyedihkan sekali di sana. Karena mereka dikirim ke sana tidak dilengkapi dengan pakaian dingin, tapi pakaian upacara. Jadi ketika dingin begitu mengalami kedinginan yang luar biasa, mereka kalah kabur. Dan banyak yang sakit, dan banyak yang menyerah, dan banyak yang meninggal. Itu bicara di Rusia. Sekarang kita bicara di Amerika. Bagaimana Vietnam dulu? Tentara Amerika dikirim ke Vietnam. Terjadi demonstrasi besar-besaran di Amerika. Dia juga diprovokasi oleh mama juga. Apa yang terjadi? Tentara Amerika supaya ditarik dari Vietnam, dan ternyata waktu itu ditarik sehingga akhirnya Amerika kalah di perang di Vietnam bukan karena hebatnya gerilanya Vietnam, tapi hebatnya mama yang protes. Jadi saya semangat kepada mama yang ada di Indonesia ini. Pak itu sekarang usianya berapa Pak? Saya 85. Alhamdulillah, Pak itu masih tegak, ya. Dia tetap luar biasa. Jangan terus. Jadi saya ingin memberikan pesan kepada mama. Saya melihat perkembangan dinamika masyarakat di Indonesia saat ini bukan di tangan mahasiswa lagi sekarang. Saya lihat di tangan mak-mak yang paling kuat. Nanti kalau setelah mama mungkin baru muncul mahasiswa. Tapi saya melihat bahwa dalam rangka protes terhadap atau demo terhadap minyak goreng, tidak ada lagi soal itu. Paling cepat adalah mama yang paling cepat. Dan ini harus kita bongkar. Oligarki ini siapa yang merah? Menurut saya, menimbun minyak goreng sampai di Medan. Kemudian kawan mestinya ditangkap dan disusut. Kemudian dia coba untuk mengelak seakan-akan membagikan minyak gorengnya itu kepada masyarakat dengan harga yang murah, tapi melalui Indomaret. Jadi bukan melalui koperasi pasar atau melalui rakyat, bukan melalui UKM, tapi melalui
Oleh karena itu, ini mesti harus. Kalau perlu, bukan hanya perlu demo, kepada yang kira-kira. Setelah itu, tidak cukup yang kira-kira dibongkar. Mesti kita tahu bahwa harus dijamin, kita mau jatuh. Ada Durno-nya itu pada waktu itu yang jadi sasaran dan beliau. Jadi Durno sekarang pun juga harus itu. Siapa jadi Durno? Siapa Durno itu? Siapa? Ya sekarang kita tahu semua. Ya. Kita tahu semua. Oleh karena itu, saya harapkan bahwa bagaimana sekarang bersatu. Ya berlanjut. Mama bersatu. Karena tidak mudah. Mama dalam satu barisan menentukan perlu kesabaran untuk melanjutkan ini supaya gerakannya bisa berkembang yang asal. Kalau saja, saya katakan, kalau saja sampai 10.000 mama turun, 10.000 tapi 1 hari, 2 hari selesai. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Rito. Pak Rito ini dulu pernah mengabdi pada negara sebagai sekjen di Kementerian Kehutanan dengan Menteri yang Rumahuli Ismail. Kemudian juga pernah di Komisi 1 DPR ya. Dan sekarang ini beliau menjadi inspirasi buat kita pada usia 85 tahun nyetir sendiri, memberikan semangat kepada kita. Tepuk tangan buat Pak Rito. Dalam paparan tadi kita sudah melihat bahwa bagaimana suasana di Ukraina, demo yang akan mak-mak turun. Juga perang Vietnam dengan Amerika yang akhirnya tentara Amerika ditarik itu juga salah satu sumbangsi penolakan dilakukan oleh mak-mak di Amerika Serikat. Nah, sekarang ini ARM karena kebetulan mestinya kan mahasiswa, ya kan, yang harus turun. Tapi sekarang ini rektor itu dipilih presiden, rektor. Jadi mahasiswa yang berani kritis, seperti misalnya waktu itu ketua BEM UI, saya dengar sampai hari ini dia dalam keadaan tertekan. Itu juga orang tuanya. Jadi untuk gerakan saat ini, usulan Pak itu tadi, kalau saja ada 10.000, ya kan? Mana tadi mama kemana? Kalau pergi ke orang. Ada 10.000 mak-mak demo tiap hari. Ya. 10 hari saja rejim ini akan jatuh. Tepuk tangan Bapak Rito. Ya, insya Allah mudah-mudahan mak-mak akan melakukan itu. Lalu kemudian ini ada tokoh buruh, ya, Presiden PPMI, ya kan? Sebelum tokoh buruh, Saudara Muhammad Nur Lapong sebagai front. Saya ini termasuk orang yang sangat spesial. Apa yang dikatakan Asurit. Jadi kalau 85 tahun ngomong begitu, lantas saya 60 tahun di bawah itu, kalah saya. Jadi itu gunanya kita undang Pak Surya itu biar manas-manasnya orang seperti saya, orang seperti Daeng, ya kan? Mudah. Jadi begini, saya bilang sama Ida, salah satu presiden ARM, Anda kalau turun sampai bisa turun 500 orang saja, ya kan? Tadi kan sudah diajak oleh Silvi. Kita harus bersatu. Nggak bisa lagi ada emak-emak sebelah sana, mama sebelah sini, ya kan? Jelas isunya apa? Kalau ARM ini kan jelas, visi, orientasi perjuangannya, misinya itu jelas, dan kelihatan itu demo yang ditunggangi dengan demo yang lahir dari suara hati yang merdeka itu berbeda. Nah itu yang saya bilang. Jadi saya bilang sama Ida,
kalau Anda bisa turun 500, itu hanya hitungan minggu, itu bisa apa yang dibilang Pak Ripto itu 10.000 itu bisa. Kalau mak-mak turun 10.000, mahasiswanya itu bisa 20.000 loh. Karena mereka, wah ini mak saya turun gitu loh, ya kan? Nanti suaminya, ya kan? Kalau saya sih suami yang baik, ikut istri juga demo gitu loh. Jadi ini yang perlu kita bicarakan ya, atau kawan-kawan yang ada bicarakan bagaimana eskalasi ini dibuat menjadi lebih cerdas dan bisa berakumulasi cepat. Dan jangan lupa ARM harus tetap di tengah. Karena kalau dia di tengah, dia mana bisa narik yang kiri masuk ke tengah, yang kanan juga masuk ke tengah. Yang kanan ini hanya karena kurang wawasan saja, ya kan? Ada taklid buta, ya kan, soal di situ soal imam besar yang kalau dibaca hadisnya mereka sangat takut masuk neraka, ya kan? Padahal itu kan sangat naif gitu. Kita juga baca hadis, ya kan? Itu yang ditentang sebenarnya orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah, itu cara menafsirkan yang keliru gitu. Nah ini yang saya bilang yang perlu kita ajak gitu kan. Seperti tadi ada Ibu Sarifah yang belum tergabung di RMN, ya kan. Sebenarnya tidak di RMN juga tidak apa-apa, yang penting sama visinya gitu kan. Tapi kalau isunya hanya soal azan, soal dia bukan Islam ya, atau menyangkut hal-hal yang sifatnya sangat parsial, ya kan, tidak Pancasila seperti yang dikatakan ini yang kita tidak mau. Dan itu sejarah intelijen kita dan sejarah aparat kita. Kalau dibilang kanan pasti Anda dihabisi. Itu sudah sejarah sejak zamannya Bung Karno. Bung Karno teman tidurnya di Gampenele, dia tembak, dia tekan hukuman mati atau di kiri juga begitu, pasti Anda dihabisi. Musuh dia tekan hukuman mati. Jadi Anda harus di tengah. Ini yang selalu saya katakan kepada kawan-kawan buruh maupun mahasiswa. Anda harus di tengah. Tidak ada dialektika kanan, tidak ada dialektika kiri. Bisa ada dialektika kanan, tapi ketika Anda masuk ke tengah, itu bisa. Kiri juga bisa. Nah ini yang harus kita tahu, bahwa ada persoalan yang seperti dikatakan Ibu Syuri tadi, Ibu Sarifah, Ibu Neneng, ya kan, Ibu Desi, Ibu Devi, ya kan. Ini persoalan anak kita dan masa depan kita. Ya. Kita nggak tahu, kita tidak tahu, ya kan. Saya harus pensiun dini 20 tahun, 30 tahun tidak nyari duit mau muslim. Anda juga mungkin begitu. Konsen di sini. Ya kan, ini saya buat diskusi sudah 10 tahun. Sebelumnya juga kita diskusi di ICIK ini sudah sekian belas tahun itu, pindah ke sini. Ya kan? Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memberi penyadaran. Karena apa? Ada persoalan yang dihadapi oleh mama dan kita semua, itu adalah teknologi. Kita berlomba dengan teknologi. Keasikan teknologi itu yang merenggut semua nasionalisme. Dan kita juga harus melihat cerdas bentuk nasionalisme anak-anak kita itu kayak apa sekarang ini dengan teknologi itu. Ada namanya revolusi 4.0. Itu apa lagi? Ya kan? Bahkan ada aktivis, saya malas. Saya bilang beda. Kawan di Guntur dengan kawan-kawan aktivis itu di tempat lain beda. Kalau di Guntur itu pejuang, bukan aktivis. Kalau aktivis Anda punya target. Ya kan? Anda punya target. Umur sekian saya harus jadi ketua ini, umur sekian saya jadi ketua organisasi ini, umur sekian saya harus partai, saya masuk DPR, kemudian syukur-syukur bisa jadi presiden. Itu aktivis. Ini tidak bisa lagi. Negara kita ini tidak bisa diurus oleh aktivis. Kecuali aktivis modelnya Soekarno dan kawan-kawan, atau Nur Lapon dan kawan-kawan, Bagus dan kawan-kawan, yang mikirin soal nasib rakyat ini. Tidak bisa lagi kita menjadi aktivis yang mikirin kelompok, partai, dan luar. Saya bilang sama kawan-kawan, Cokras Capres itu bomba, pemilih itu bomba, pemimpin yang terpilih juga di situ bomba. Kenapa ini oligarki ini? Tidak bisa. Kita harus melakukan suatu gerakan yang betul-betul mendasar dan merubah bangsa ini. Syukur-syukur bisa kembali dulu ke Undang-Undang 45 seperti yang dikatakan Ibu Silvi. Karena Undang-Undang dasar ini berubah semua menjadi rusak. Ini yang saya mau katakan kepada mama. Di Cina itu
Deng Xiaoping itu melakukan reformasi tahun 78, 87 sampai sekarang itu yang dia terima itu kapitalisme. Individualisme boleh, ya kan, berusaha sendiri itu dibuka, pasar dibuka. Tapi satu yang mereka tolak, apa itu? Demokrasi. Karena dia belajar dari Rusia dengan Glasnost-nya Gorbachev yang bego itu, akhirnya rusak itu. Ya kan, orang Yugoslavia. Ini kita ikuti lagi. Ya kan, Amin Rais CS itu. Ya. Dan itu Profesor Sofyan Effendi mengatakan bahwa itu duit palsu dan itu semua isinya undang dasar itu dari luar kok. Itu masih ada saksinya, Haidar Gumai. Nanti satu waktu kita, kalau kita berkuasa, kita tangkap dia, ada ngomong soal sejarah itu. Bagaimana uang itu dibagi di DPR untuk merubah. Soekarno bilang, negeri kita ini belum pas untuk demokrasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan bilang, bisa demokrasi without liberalism. Karena ini bahayanya ini. Memang kita tidak pas dengan demokrasi. Rakyat kita masih sangat miskin, bodoh. Tiba-tiba dikasih kompetisi dengan pil permen namanya demokrasi, di mana di situ yang kuat yang akan menang, yang punya duit yang akan menang. Rakyat kita pasti kalah. Tidak usah. Sekarang hasilnya apa? 80% ladang-ladang kita dikuasai oleh segelintir orang. Dan anak cucu kita nanti dapat rumah di mana itu? Ya kan? Saya sudah repot ini, punya rumah saja. Syukur istri saya punya rumah. Coba kalau saya ngandalin saya tidak punya rumah saya, anak-anak saya nanti gimana? Anak-anak ibu nanti gimana? Ya kan? Mungkin dia hebat dari luar negeri, tapi tidak ada jaminan bahwa dia tidak dipecat karena dia tidak berdaulat lagi di negeri ini. Nah ini, itu ada buktinya saudara Erian, ya kan? Dari pegawai Telkom keluar berjuang, ya kan? Dia melihat itu bagaimana Telkom itu seperti apa, itu pegawai-pegawai itu di situ seperti apa. Ya kan? Dia merasa nyaman berjuang. Saya sudah berapa kali masuk percaya. Kita beri aplaus dulu untuk Om Erian. Terakhir masuk penjara hari ini masih wajib lapor 9 bulan, ya, melawan korporasi di Banten. Dia membela rakyat, masuk di dalam kemudian dilaporin. Nah, itu salah satu contoh bahwa, tapi saya bilang tadi Ibu Sarifah bilang kita percaya Allah kok. Tidak, yang lain kecil itu Daeng bilang presiden kecil, kalau itu rasih kawan-kawan guru malawan kalau kan presiden kecil, DPR kecil, ya kan, kita kecil, ya kan, yang besar hanya Allah, ya kan. Nah itu yang besar hanya Tuhannya Ibu Selvi, ya kan, Tuhan kita sama, cuma cara berbeda saja ya, menyebutnya dengan cara yang berbeda. Itu yang besar, yang lain kecil-kecil aja. Dan itu saya pakai prinsip itu, tidak mati juga saya, malah tambah kuat ya, tambah penuh kasih sayang malah saya. Ya. Kita berjuang, Allah pasti tolong. Dan itu di Alkitab juga dikatakan begitu, di Al-Quran juga dikatakan begitu. Pejuang itu pasti ditolong Allah. Cuma memang niatnya. Nah, kalau niatnya nggak beres, itu yang repot. Jadi kita ini mau lihat Indonesia kita ini ke depan seperti apa. Masa negara yang kaya sumber daya alamnya masih menjadi cecunguk. Cina itu sumber daya alamnya nggak ada apa-apanya dibanding Indonesia. Punya penduduk 1,5 miliar, kita hanya 200 juta sekian. Aneh gitu. Ini apa? Selalu leader kita yang tidak benar. Kita hanya punya leader ketika itu ada yang namanya Soekarno, ada yang namanya Soeharto. Setelah itu nggak ada lagi. Ada Habibie kebetulan benar, tapi karena di stigma bahwa dia adalah antek Soeharto sudah dijatuhi juga. Memang ketika itu asing menguasai kita dan kita ikut isu itu, dan sampai sekarang seperti yang dikatakan Ibu Sylvie, oligarki ini masih sejak dulu memang menjadi kita. Saya pikir hanya itu yang saya tambah. Terima kasih. Terima kasih buat Om yang sudah memberikan ilustrasi kepada kita, sekaligus selamat ulang tahun yang ke-10. Tangan yang meriah buat Forgis, ya. Forum jaringan. Ya, ngomong Ya. Sebelum ke sana, ini kita dengar dulu ini masukan-masukan, pikiran-pikiran dari, kebetulan kan Bung Daeng ini satu level di atas IPA dan
siapa? Bu Sumira. Siapa? Nah, karena mereka nggak berani teriak presiden mundur, Jokowi mundur. Jadi kita minta dulu waktu Bung Dae untuk memberikan masukan kepada kita terkait dengan keserakahan oligarki ini. Cuman tadi beberapa mama itu kemana sebenarnya? Nah, baik. Kami ada di sini. Kami ada di sini. Kami semua kan jadi kami kan. Ayo mulai ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Bang Muslim, juga ya kawan-kawan presiden ARN yang menjadi pembicara ini, BPP, UCP, juga aktivis Kemenek dan Pak Rudi ya, namanya, juga Ibu Sarima ya. Perjuangan kita hari ini setelah mengalami pembodohan dari rejim ini dengan mengulirkan isu pandemi COVID-19, itu gerakan seakan mati. Semua tiarap, ya kan? Itu fakta. Bahkan sampai hari ini pun pertemuan antara aktivis salaman juga nggak berani. Salaman saja nggak berani. Padahal sudah disampaikan berkali-kali, COVID-19 itu ada virus, tetapi terlalu di blow up sehingga menakut-nakuti kita, sehingga pada takut mati, ya kan? Padahal ada COVID-19 atau enggak, ya tetap aja kita mati. Berjuang tidak berjuang, ya tetap juga mati, ya kan? Cuma alangkah indahnya ketika kita mati itu meninggalkan nama baik, meninggalkan generasi-generasi penerus bangsa, meninggalkan tanah air kita itu dengan keadaan baik, bukan dalam keadaan tertindas, ahli menderita, ya kan? Inilah terobosan-terobosan yang dibuat oleh Mama ARN hari ini, menjalankan tugas fungsi daripada Presiden Jokowi yang diamanahkan oleh amanah konstitusi kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan turun ke jalan itu, mereka memberikan edukasi kepada emak-emak seluruh Indonesia bahwa lihat nih, negerimu ini sedang dikuasai oleh oligarki, bukan dikuasai oleh apalagi ini rakyatnya. Padahal di konstitusi kita kedaulatan ada di tangan rakyat. Kok mau diatur oleh satu orang presiden, satu orang wakil presiden, 34 menteri, ratusan komisaris BUMN, plus tambah 34 staf penasehat presiden, penasehat milenial presiden, tidak sampai 1.000 orang gitu. Terus kita mau diatur-atur sedemikian rupa, dibodoh-bodohi, ya kan? Dengan isu COVID-19, disuruh PCR, disuruh vaksin, disuruh booster, disuruh antigen, dan akhirnya terungkap sekarang. Buktinya Arab Saudi sudah menghapuskan itu semua. Karena ternyata pandemi ini memang syarat hubungannya dengan bisnis para penguasa hari ini, bisnis yang digelontorkan oleh bosnya, the king of vaksin, Mr. Bill Gates, yang kemarin kita aksikan di depan kedutaan Amerika itu. Kita tolak kedatangan Bill Gates. Betapa tidak, dia mendapatkan keuntungan 2.800 triliun dari bisnis vaksin, investasi di vaksin. Nah sekarang mau datang ke Indonesia, apalagi kalau bukan bagi-bagi bonus. Ini dipatut diduga nih, ini PPKM hari ini dilonggarkan. Presiden Jokowi kemarin waktu di hutan Kalimantan dia pakai masker, padahal udara segar. Nah kemarin giliran ketemu dengan pembalap-pembalap MotoGP tidak ada protes, tidak pakai masker, ya kan? Jangan sampai setelah turnamen MotoGP ini diberlakukan lagi PPKM. Jadi kalau PPKM diberlakukan lagi sesuai dengan kepentingan penguasa, maka udah itu udah jelas saatnya rakyat bangkit lawan itu. Jadi jangan diam lagi, tong cicing wae. Ya kan? Kalau karena Anda mendiamkan ketidakadilan itu,
maka oligarki ini akan semakin cengkram pokoknya, mencengkram bangsa ini. Terus di mana kedaulatan rakyat? Ya kita bangkitkan hari ini. Kita jujur saja, PPMI sendiri, ARM sendiri tidak mampu melawan oligarki yang sedang memegang kekuasaan, yang sedang memegang semua pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini dengan kekuatan finansialnya. Ya kan? Hanya dengan kedaulatan rakyat itu semua bisa kita lawan. Tidak ada cara lain, tidak ada cara misalnya ngomong baik-baik, aksi-aksi damai, itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin peralihan kekuasaan mesti dengan damai? Tidak ada itu. Dalam sejarah itu adalah terjadinya pertarungan antara rakyat dengan penguasa. Setelah pasti situ ada korban, ya memang sudah begitu. Jadi jangan bilang aksi damai, mana ada kaum kapitalis yang sudah keluarkan uangnya triliunan rupiah, megang kekuasaan terus kan kita gimana kerja mau ini kekuasaan saya silakan saya serahkan dengan baik hati. Gak ada begitu, omong kosong. Dilawan dengan mati-matian saja mereka masih melawan, apalagi dengan diam-diam saja. Nggak bakal terjadi peralihan kekuasaan menjadi milik rakyat kalau hanya dilawan dengan aksi-aksi damai, apalagi super damai. Nggak ada. Rahmat Allah tidak turun ke Indonesia, justru azab yang turun. Azabnya apa ya? Kita dapat pemimpin jolim hari ini. Itu bentuk azab Allah. Karena kita adalah orang-orang yang termasuk mendustai agama. Bila takbir Allahu Akbar banyak-banyak kali, giliran dipanggil polisi takut. Ya kan? Terus apa makna dari takbir itu? Kalau tidak mengakui bahwa hanya Allah yang maha besar, yang lain kecil, presiden kecil, menteri kecil, gubernur kecil, ya kan? Pejabat kecil, termasuk diri kita ini kecil, yang besar hanya Allah. Itu. Jadi ketika takbir, ya nggak ada. Yang ada kamu menghina Allah itu sendiri. Kamu menyebutkan tapi Anda tidak melaksanakan, dan itu sudah jelas. Dalam surah Al-Isra, Allah sangat membenci orang-orang yang mengerjakan tapi dia tidak pernah katakan, atau orang yang membenci orang yang mengatakan tapi dia tidak kerjakan. Itu sudah jelas itu. Jadi kita perlu di ARM ini dalam membangun gerakan kedaulatan rakyat, perlu orang-orang yang tulus, bukan modus. Karena jujur aja setelah saya amati pergerakan mama yang penuh dengan ketulusan, tetapi dimodusin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Makanya selalu kalah terus. Padahal mama ini sudah bangun pagi-pagi, ongkos sendiri, bawa makan sendiri, ya kan? Mengorbankan tinggal minta izin suami, yang tidak dapat izin suami mereka tidak ikutan. Kadang-kadang mengorbankan waktu dan sangat luar biasa. Tapi lagi-lagi selalu di-framing oleh orang-orang yang hanya mementingkan keuntungan kecil dan sesaat. Ini banyak sekali yang kita bisa lihat kok. Kita bisa petakan kok. Ya kan? Bagaimana gerakan-gerakan Mama Air ini di-framing sedemikian rupa, diisukan yang tidak-tidak. Ya kan? Padahal kita tahu oknum-oknum yang menggombosi ARM ini adalah melakukan penggombosan itu untuk menutupi ketidakmampuannya memimpin gerakan. Sekarang Mama ambil alih gerakan mereka nyaris kehilangan panggungnya, takut tidak bisa tampil, takut tidak bisa dapat lagi undangan-undangan pengajian kesana kemari. Perannya diambil alih oleh Mama yang benar-benar tulus berjuang. Dibuatlah isu macam-macam, ya kan, yang tidak kena kepada substansi persoalan bangsa ini. Substansi persoalan bangsa ini adalah satu. Pertama, sudah terjadi kerusakan politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. Di semua sektor nyaris rusak. Kedua, oligarki sudah semakin mencekram. Dia bisa atur perpanjangan masa jabatan, juga bisa isukan 3 periode. Bisa. Bahkan benar-benarnya udah tersebar kemana-mana. Artinya apa? Itu artinya oligarki tahu persis bahwa kalau ini lepas, jadi kedaulatan rakyat, mampus saya. Tapi apa kita? Gara-gara isu pandemi COVID-19, belum lagi digembosi oleh kawan sendiri, melemahkan gerakan. Padahal hati-hati sekarang. Jadi kita tidak usah terjebak lagi dalam isu cebong kampret. Karena cebong kampret ini sama-sama saja.
Dia sana bilang cebong, di sini bilang kampret. Ini kampret jahanam juga. Ternyata mereka kampret berkedok cebong, cebong berkedok kampret. Ya kan? Jadi dia selalu membuat narasi-narasi antitesis di media sosial yang justru menguntungkan penguasa. Kalau kita kaji lebih, contoh terakhir nih, kemarin yang viral tuh boikot minyak goreng. Katanya kita disuruh makan rebus-rebusan, enak aja loh. Itu malah itu viral. Lucunya mama juga yang sebarin. Asal tahu aja itulah framing oleh kawan oligarki hari ini untuk menciptakan, menghentikan keresahan. Kenapa mesti boikot minyak goreng? Kalau diboikot minyak goreng, enakan yang produsen minyak goreng. Hari ini karena gerakan mama, ekspor mereka dibatasi. Target ekspor mereka tidak bisa kejar. Akhirnya apa? Buat isu boikot minyak goreng. Mereka keenakan. Kalau diboikot, enakan dia kirim. Terus kalau negeri dapat keuntungan yang banyak, kita disuruh puasa minyak goreng. Persoalan orang mau pakai minyak goreng, mau rebus-rebusan, mau pakai lalap, itu pilihan, selera. Ini yang kadang-kadang mama ini karena mentang-mentang simpulan begini, orang soleh, orang ini main percaya aja kagak dibaca, langsung di-share aja. Padahal itu nguntungin oligarki. Mereka itu bagian daripada oligarki. Belum lagi ada share-sharean tuh, mana tuh beberapa akun bicara Jokowi tidak mampu begini, tidak mampu begitu, lu. Kesimpulannya tidak ada. Terus apa solusinya? Kok mereka nggak berani bilang Jokowi mundur? Ya solusi dari seluruh persoalan bangsa ini yang semakin hari semakin banyak, ya satu aja solusinya, Jokowi mundur. Kok baru nyebut Jokowi mundur aja nggak berani? Baru bilang saya oposisi, itu oposisi saya kucing. Odong-odong itu jangan mau dibegokan. Sekarang ukurannya adalah kalau dia kaum oposisi harus bisa berani menyatakan Jokowi mundur. Kalau tidak berani menyatakan mundur, mereka bagian daripada oligarki. Udah titik. Simpel aja ini, mau membaca itu. Jadi jangan dipeleni. Inilah makar dari mana bilang Jokowi mundur? Jokowi mundur itu sudah digugat secara resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh TPUA. 66 kebohongan Jokowi digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian dengan salah satu tuntutan nyata minta Jokowi mundur. Jadi sudah jelas. Apaan itu dulu makar dari mana? Bukan makar itu. Jadi itu selalu framing itu dibuat. Terus kemudian kalau Jokowi mundur siapa yang ganti? Selalu begitu. Siapa yang ganti? Ya yang ganti yang kaum revolusioner lah. Yang meminta Jokowi itu ya teman-teman mereka. Bukan orang lain. Yang oposisi ini bukan orang bodoh. Ini yang kadang-kadang ini pikiran-pikiran sesat menyesatkan yang beredar di media sosial ini harus dikantor karena lawannya itu kalau oligarki, orang-orang oligarki, penguasa ini bisa kita identifikasi. Tapi yang jauh lebih berbahaya itu kaum-kaum munafikun yang ngaku-ngaku oposisi, ternyata mereka adalah penyokong oligarki. Ini hati-hati media sosial. Itu yang banyak sekarang. Makanya tidak heran gerakan-gerakan kemudian ibu-ibu Mahairem ini ditunggosi oleh kawan sendiri. Saya bilang itu bukan kawan. Itu musuh yang itu musuh yang menyamar menjadi kawan. Nah itu jauh lebih berbahaya. Makanya kenapa munafik itu potong mati? Nggak ada, karena jauh lebih berbahaya daripada lawan. Kalau lawan udah jelas. Tapi kalau yang munafik ini jauh lebih berbahaya. Makanya kalau ketemu matiin, jangan kasih kompromi. Itu. Nah makanya dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa rencananya AMM insya Allah pada tanggal 22 Maret nanti itu akan melaksanakan aksi lagi, kembali akan turun ke jalan untuk mengawal kasus-kasus besar, kasus-kasus fundamental yang memang dikerjakan oleh rejim ini tapi sampai hari ini belum terungkap. Itu kasus korupsi ada, belum lagi kasus kebijakan bisnis vaksin, bisnis PCR,
minyak goreng, sebentar lagi gula pasir. Gula pasir udah mulai langka di pasaran. Jadi setelah minyak, gula pasir, terigu, beras. Nah, udah itu. Nah, ini dari sekarang kita tahu sama-sama. Jadi dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada semua pihak, ayo turun bersama-sama dengan aksi aliansi lain menggugat nanti pada tanggal 22 Maret 2022 itu untuk bersama-sama titik kumpul di halte Patra Jasa depan gedung Indorama. Insya Allah mudah-mudahan dengan partisipasi seluruh aktivis mama itu makin memperkuat perlawanan dan perjuangan aliansi lain menggugat demi tegaknya kedaulatan rakyat Indonesia. Demikian dari saya. Kita beritahu wajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi Jadi lalu lapor mana? Bang Lapong. Jam berapa sih? 08. Tadi Pak Victor sudah pulang. Jadi saya kira ya boleh silakan. 08 58 1055 ini lagi. Iya, ini Pak, tadi sempat kita ngobrol ya, karena perjuangan kita selain demo, ini juga kita berharap di media ya, Pak. Maksudnya kita bikin video mama yang di YouTube kita sebarkan, karena udah tidak hanya cukup demo ya, Pak. Walaupun itu nanti narasinya itu misalnya entah lucu atau apa, dibuat semenarik mungkin sehingga seluruh rakyat Indonesia itu tertarik gitu loh melihatnya. Ini bagus ya, kadang yang di pelosok, kadang mereka nggak tahu kondisi negara kita ini udah tahu Pak. Tapi kalau misalnya kita bikin di YouTube dengan jangan terlalu apa sih ya, kencang banget tapi nyampe gitu. Itu sih saya berharap ada yang seperti itu, karena itu menarik gitu loh Pak. Itu tadi saya sempat ngobrol, nanti kita hubungin mama dengan saudara yang bagaimana sampai deh gitu. Kan kayak pelawak-pelawak itu kan nyampe, misalnya kayak Sekiki kan, 3 periode gitu kan, itu nyampe itu kemana-mana. Jadi dibikin ringan saja, tapi orang bisa mencerna, karena tidak semua orang itu otaknya mampu untuk mencerna situasi kita sekarang ini. Kan banyak juga pendidikan yang masih rendah, tapi mereka senang dengan yang lucu-lucu gitu loh, apa yang ringan saja lah, tapi nyampe gitu loh Pak. Itu sih, saya dari kemarin tuh punya seperti itu. Kadang mama ada nggak mau karena nggak diizinin suaminya, atau kayak saya di Bogor loh Pak. Saya Bogor, kadang kendalanya memang banyak dan lain hal ya. Jadi itu mungkin salah satu solusi juga sih Pak ya. Biar kita apa yang kita sampaikan sampai kepada masyarakat pelosok. Terima kasih. Itu ide yang bagus dari Pak. Saya kira memang besok ini kita diskusi. Ya, jadi itu teman-teman ARM ini sudah kemudian itu menjalan aksi juga. Saya kira tinggal nanti Ini lagi sama kali udah ada rencana kapan? 22. karena ini kan tinggal bagaimana kita mengatur Kantornya betul. perdagangan. Terima kasih Ibu Sarifah dari Bogor, Ibu Neneng dari Bekasi, Ibu Silvi dari Kelapa Gading Jakarta Utara, Ibu Devi dari Kemayoran Jakarta Pusat, Bapak Budi Tanjung Barat Jakarta Selatan ke Depok ya. Terima kasih. Ini kebetulan kan waktu kita sudah habis. Tanggal 20 besok ya. Jadi saya kira kita tidak lagi buka sesi dialog tanya jawab. Saya kira sebetulnya persoalan ini kalau kita ikuti di medsos itu malah lebih keras. Di Twitter itu lebih keras. Di Facebook ya kan, di TikTok itu lebih keras. Instagram juga seperti itu. Makanya
menjadi heran, itu big data yang disampaikan oleh LBP itu bahwa ada 110 juta yang akan mendukung penundaan dari perpanjangan. Mungkin tadi Pak Rito bilang itu mungkin dimaksud dengan donor. Dan Pak Rito sudah pulang. Jadi saya kira ini sekaligus saya sampaikan bahwa agenda ke depan ini tanggal 22 Maret nanti itu ada aksi ARF. ARF itu terdiri dari Mama dan ini diantaranya perwakilan bukan salah nomor juga. Ini juga saudara Yosi juga pernah ikut demo dan ibu-ibu yang lain. Dan juga ibu-ibu yang itu kebetulan anggota ARF juga. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Ini ada acara di kami. Jadi tanggal 22 itu ada demo aksi terus kemudian bercabut di kantor Luhut. Dan nanti ada kemah kebangsaan. Kemah kebangsaan yang nanti akan kita undang sejumlah tokoh untuk itu, dan tadi malam juga sudah kami bicarakan untuk tokoh-tokoh itu berkumpul untuk kita saling. Dari namanya tadi malam kami sudah sampaikan pada bulan ada 5 kegalauan. Jadi 5 kegalauan bangsa tadi malam sudah kami rumuskan dan akan mengundang sejumlah aktivis senior ya, dan dari berbagai kalangan aktivis pejuang, tadi istilahnya pejuang, kemudian para senior ya kan, politisi ya, budayawan, kemudian juga seniman bahkan. Nanti insya Allah kita akan sampaikan undangan itu ke grup. Jadi untuk sore hari ini dari saya sebagai pemandu acara kita beli mic 10 biji. Aneh. Karena hari ini kan jadi juga ulang tahun yang ke-10 tapi mic-nya. Nah, 8 tahun. Ya. 8 tahun berarti sudah 8 tahun usia Jokowi. Ini salah satu yang membuat 212 menjadi progresif. Nah, ya. Biar begini harus masuk ke museum ya. Ke museum ini. Jadi dari saya ucapkan sekian, sekaligus saya mohon maaf atas keterlambatan saya tadi. Dan sekali lagi kita aplaus untuk acara kita pada siang sore hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Tuan Rumah. Terima kasih Om Sulit. Terima kasih Pak Ibu Syarifah, Om Rudi, Ma Neneng, Ma Silvi, Ma Devi, terima kasih semuanya dan kita semuanya ya Allah. Hari ini ada yang ingin saya sampaikan, bahwa sekali lagi ingin saya sampaikan ya, bahwa pejuang dengan aktivis itu beda. Tapi kalau aktivis jadi pejuang atau pejuang dari aktivis itu lebih bagus. Kalau aktivis punya target, jadi kita mau di sini melahirkan pejuang, bukan aktivis. Sorry, kita udah capek jadi aktivis. Di era reformasi, untung ada Gus Dur yang mau aktivis jadi presiden. Itu pun 1 tahun. Tanda Pak, aktivis gagal. Mama, kawan-kawan, perjuangan ya. Kita perlu tahu bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah rangkaian masa lalu dan untuk masa depan. Kita tidak pernah merasa kecil sebagai pejuang. Pejuang adalah puncak kemuliaan dari seorang manusia. Tidak ada lagi di atasnya itu pejuang. Tidak ada lagi di atasnya. Yang di atasnya pejuang hanya Nabi, ya kan? Nah, itu pejuang. Jadi kita tetap bersungguh hati menjadi pejuang untuk rakyat kita, bangsa dan negara kita, ya kan? Ada beban moral bagi kita selama kita masih hidup
untuk tetap melihat bangsa ini menjadi gemilang. Saya orang yang paling getol melihat ini menjadi gemilang dan paling penasaran. Kok kita negara yang paling kaya ini kok bisa jadi seperti ini gitu loh, ya kan? Nah, ini yang saya heran gitu. Kita kawan-kawan ya, kita makin miskin gitu loh. Kalau dulu orang Marhen itu miskin masih punya kebun, masih punya sapi, masih punya kerbau ya. Tapi dia nggak punya duit aja, ya kan? Makanya dibilang miskin. Sekarang kita ini semua serba semua nyicil, motor dicicil, ya kan, rumah dicicil, mobil dicicil. Nggak ada yang kita miliki betul-betul gitu loh, ya kan? Dan banyak yang berakhir dengan gagal. Nah ini kita tidak mau melihat ya. Sorry aja kepada kawan-kawan lain yang melihat kita ini mau revolusi, kita bilang bukan itu, bukan kau yang menentukan, bukan kau. Apa yang menjadi kita lakukan hari ini itu yang didengar Allah, ya kan, yang disahutin Allah ya. Tetapi doa yang paling makmur adalah tindakan itu sendiri. Anda berdoa tidak ada tindakan itu sama aja bohong. Nah, itulah yang namanya progressive revolution. Jadi itu saya bilang ya. Baik kawan-kawan sekalian, kita tutup doa acara kita hari ini ya. Kita tutup doa acara kita hari ini dengan keyakinan kita.